Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping memegang tangan Ling Xue, dan kehangatan dari telapak tangannya membuatnya sedikit gemetar. Chen Ping menempatkan menara penekan iblis di sebuah gua rahasia di gunung belakang Sekte Pedang, sehingga tidak perlu ada orang yang melindunginya. Terdapat sebuah pintu batu di dalam gua, yang diukir dengan rune yang mengalir, memancarkan suasana kuno dan berat. Orang biasa tidak akan bisa membuka pintu batu ini dengan mudah. Aliran waktu di menara ini berbeda dengan di dunia luar. 1 hari setara dengan 100 hari di dunia luar. Mari kita berlatih dengan tenang di menara ini. Chen Ping berkata pelan, ujung jarinya meluncur di atas pintu batu. Saat kekuatan spiritual disuntikkan, rune-rune itu tiba-tiba menyala dan perlahan membuka celah yang hanya cukup untuk dilewati 2 orang. Ling Xue menundukkan kepalanya, pipinya merona merah. Aku akan mendengarkanmu, kakak senior. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping dengan lembut meraih pergelangan tangannya dan dia melangkah ke dalam cahaya yang kabur. Chen Ping membawa Ling Xue ke menara penekan iblis. Ada dunia yang berbeda di dalam menara. Dunia itu tidak gelap dan sempit seperti yang dibayangkan, melainkan dunia yang luas. Udara dipenuhi energi abadi yang begitu kaya hingga hampir berubah menjadi substansi. Berbagai urat abadi mengelilinginya, dan samar-samar terdengar suara energi abadi yang mengalir deras di telinga. Tempat ini, apakah seperti negeri dongeng? Ling Xue berseru, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia selalu mengira menara penekan setan adalah tempat untuk menekan roh jahat, tetapi dia tidak pernah menyangka pemandangan di dalam Fa akan senertiin. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Menara ini bukan hanya tempat untuk menekan iblis, tetapi juga tempat suci. Untuk berkultivasi, kamu bisa berkultivasi di sini dengan tenang. Aku akan pergi dan memanggil Guru Huma. Setelah berkata demikian, dia menghilang dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, Chen Ping kembali bersama Humazi. Begitu Humazi melangkah masuk ke menara, ia terpana oleh energi abadi yang melimpah. Matanya terbelalak takjub, menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Wow, energi abadi di sini kembali melimpah. Sepertinya, kau telah menggelontorkan banyak sumber daya ke menara ini. Tentu saja, aku menginvestasikan semua sumber daya yang kujarah ke dalam menara penekan iblis. Itulah sebabnya, energi abadi di dalam menara penekan iblis begitu melimpah. Guru Hu, mohon carikan panggung batu untuk pemulihan. Pagoda ini dipenuhi dengan energi abadi yang melimpah, yang akan sangat bermanfaat bagi luka-luka Anda. Adik perempuan saya dan saya sedang berlatih di sana. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Humazi mengangguk berulang kali, menggosok-gosok tangannya, dan berlari menuju panggung batu dengan penuh semangat. Begitu melompat, ia duduk bersila dan tak sabar untuk berlatih. Dalam sekejap, pusaran energi peri yang tampak jelas mengelilingi tubuhnya. Chen Ping membawa Ling Xue ke suatu tempat terpencil, yang ditutupi oleh tirai cahaya kemasan pucat, yang tidak hanya dapat mengisolasi gangguan luar tetapi juga mengumpulkan energi peri. Dia menoleh ke arah Ling Xue, dengan senyum lembut di matanya, di hari-hari mendatang, kamu harus bekerja keras. Ling Xue menggigit bibirnya, bersenandung pelan, dan ujung jarinya tanpa sadar memilin sudut pakaiannya. Pemandangan indah di kamarnya malam itu membanjiri pikirannya tak terkendali, membuat napasnya menjadi sedikit cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, duduk bersila terlebih dahulu, dan memberi isyarat kepada Ling Xue untuk duduk di hadapannya. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, aliran energi spiritual murni mengalir di sepanjang lengan mereka, membentuk siklus sempurna di meridian masing-masing. Kekuatan naga Chen Ping membawa aura maskulin yang mendominasi, sementara kekuatan spiritual Ling Xue selembut mata air yang jernih. Perpaduan antara kekerasan dan kelembutan menciptakan resonansi yang indah.
Tak lama kemudian, pakaian Ling Sui terlepas dengan sendirinya, dan dia muncul telanjang di hadapan Chen Ping. Chen Ping mengirimkan hal paling maskulinnya ke tubuh Ling Sui. Waktu berlalu dengan tenang selama kultivasi. 1 hari di luar menara sama dengan 100 hari di dalam. Awalnya, Ling Sui sedikit mengernyit karena tidak terbiasa, tetapi seiring mereka berdua terus berinteraksi, dia perlahan membenamkan dirinya dalam misteri kultivasi. Ling Sui mulai berteriak tanpa sadar, dan jeritannya semakin keras. Untungnya, dia berada di dalam menara penekan iblis. Dan tidak ada seorang pun di luar yang bisa mendengarnya sama sekali. Chen Ping mengabdikan dirinya sepenuh hati. Kekuatan naga ilahinya tidak hanya mampu melunakkan meridian Ling Sui, tetapi juga membimbing kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk menembus hambatan. Hanya dalam beberapa lusin hari, Ling Sui merasa kultivasinya telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan kultivasi ganda untuk terus mengasah kekuatan 3 suku dan kekuatan naga di tubuhnya. Kerusakan meridiannya akibat penggunaan busur Raja Dewa dengan cepat pulih berkat energi abadi yang kaya dan nutrisi lembut dari Ling Sui. Kekuatan spiritual di dantiannya semakin padat, dan mendekati ambang alam abadi bumi. Namun, ketenangan itu dirusak oleh Hu Mazi yang tidak jauh dari situ. Pada hari ini, tepat saat Chen Ping tengah mengarahkan kekuatan naga yang ganas ke dalam tubuh Ling Sui untuk membantunya mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi, Ling Sui tak dapat menahan erangan, dan butiran keringat mengucur dari dahinya. Begitu dengungan lembut itu terdengar suara, bang, teredam dari panggung batu di seberangnya, dan Hu Mazi benar-benar terjatuh dari panggung batu. Guru Hu, ada apa? Chen Ping segera berhenti dan berlari keluar, bertanya dengan khawatir. Hu Mazi menutupi bagian belakang kepalanya dan memanjat, menatap Chen Ping dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tidak apa-apa, kakiku hanya mati rasa karena terlalu lama duduk bermeditasi. Namun sorot matanya jelas memperlihatkan rasa tidak nyaman, terutama saat menatap Ling Sui, tatapannya mengelak. Dan rona merah mencurigakan muncul di pipinya. Ling Sui menjadi semakin malu ketika dia menatapnya. Dia segera menundukkan kepalanya, dan telinganya memerah. Seolah-olah akan berdarah. Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa meskipun mereka berdua bersembunyi di tempat terpencil dan tidak dapat melihat siapapun, mereka tidak dapat menghentikan penyebaran suara. Selama hari-hari kultivasi ganda ini, erangan Ling Sui menjadi semakin keras, dan saya kira Hu Mazi mendengar semuanya. Dengan kepribadian Hu Mazi, akan aneh jika dia tidak merasa tidak nyaman saat mendengar suara seperti itu. Chen Ping tak dapat menahan batuk kering dan berkata dengan canggung, Tuan Hu, bagaimana kalau aku menyiapkan formasi kedap suara lainnya untukmu? Tidak perlu. Hu Mazi melambaikan tangannya cepat-cepat, menegangkan lehernya, dan berkata, apa kita orang-orang sekasar itu? Kalian berlatihlah, aku akan memulihkan kemampuanku, dan kita tidak akan saling mengganggu. Sebenarnya, mendengarkan Nona Ling Sui berteriak cukup mengasyikkan. Setelah Hu Mazi selesai berbicara, ia berbalik dan melompat kembali ke atas panggung batu, duduk bersila. Membelakangi mereka berdua, namun, bahunya yang sedikit gemetar menunjukkan kegelisahannya saat itu. Wajah Ling Sui memerah saat dia menatap Chen Ping dan berkata, Kakak, lain kali jangan terlalu keras. Kau tidak peduli, aku hidup atau mati, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatmu begitu naik? Chen Ping terkekeh. Pada hari-hari berikutnya, Hu Mazi benar-benar tidak bersuara lagi, tetapi kadang-kadang orang dapat mendengar suara teredam dari tinjunya yang mengenai panggung batu. Chen Ping dan Ling Sui juga berusaha sekuat tenaga menahan napas, tetapi ketika mereka mencapai titik kritis kultivasi, reaksi yang disebabkan oleh dampak kekuatan spiritual akhirnya sulit untuk ditekan. Kapanpun erangan lembut Ling Sui terdengar, gerakan di panggung batu di seberangnya tentu akan terhenti, diikuti oleh suara terengah-engah yang lebih intens.
Hari-hari konyol ini berlangsung lama. Energi abadi di menara perlahan-lahan menipis karena penyerapan gila-gilaan. Ketiga orang itu, dan tingkat kultivasi mereka pun melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertama, Ling Xue, dengan bantuan penuh Chen Ping, menerobos hambatan satu demi satu dan melesat dari tingkat keempat alam abadi bumi ke tingkat ketujuh. Kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya memadat seperti substansi, dan niat. Pedang tajam samar-samar terungkap. Segera setelah itu, di saat kritis kultivasi ganda, kekuatan spiritual Chen Ping di dantiannya tiba-tiba meletus, dan kekuatan naga suci serta kekuatan tiga suku menyatu sepenuhnya. Sisik emas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan auman naga bergema di seluruh menara, telah berhasil menembus alam abadi duniawi. Yang paling mengejutkan adalah biji wijen. Mungkin karena energi spiritual di menara itu terlalu melimpah, atau mungkin karena dia menahan banyak energi di dalam hatinya, tetapi kesadarannya yang semula rusak tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi tingkat kultivasinya juga meroket, dan dia benar-benar mencapai tingkat ke-9 secara langsung. Ini adalah kondisi puncak Humazi sebelum reinkarnasinya, dan sekarang dia telah pulih sepenuhnya. Pada hari ini, saat mereka bertiga menyelesaikan latihan mereka di saat yang sama, seluruh menara penekan iblis bergetar sedikit, dan tiga aura kuat membubung ke langit, terjalin menjadi lingkaran cahaya yang cemerlang. Chen Ping menatap Ling Xue, matanya dipenuhi kepuasan. "Selamat, adik junior." Pipi Ling Xue sedikit memerah. Tepat saat ia hendak berbicara, ia melihat Humazi melompat turun dari panggung batu. Mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut, dan ia tampak tidak senang. "Guru Hu, Anda telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Mengapa Anda begitu khawatir dengan momen bahagia ini?" Chen Ping bertanya dengan bingung. Humazi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan memelototi Chen Ping dengan wajah kesal. "Lelucon apa ini? Kalian berdua, merengek di sana setiap hari, membuatku gatal sampai-sampai aku tidak bisa berlatih dengan tenang. Akhirnya aku berhasil, tapi aku masih sangat marah. Kira-kira aku bisa bahagia nggak ya?" Begitu kata-kata ini terucap, Chen Ping tertawa terbahak-bahak, sementara Ling Xue begitu malu hingga ingin mencari lubang untuk merangkak masuk, telah menutupi wajahnya dengan tangan, dan telinganya merah seperti darah yang menetes. "Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku tidak memikirkannya matang-matang." Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tunggu sampai kita keluar, aku akan mencari beberapa kultivator wanita untuk diajak Master Hu bermain, agar Master Hu bisa sedikit memanjakan diri." Ketika Humazi mendengar ini, dia mendengus dan ekspresinya sedikit mereda, tetapi masih ada sedikit rasa iri dan cemburu di matanya saat dia melihat Chen Ping. Mereka bertiga berkemas dan berjalan keluar dari menara penekan iblis bersama-sama. Chen Ping menyimpan menara penekan iblis lalu berjalan keluar dari gua. Saat pintu batu itu perlahan tertutup, sinar matahari dari luar menyinari tubuhku, membawa kehangatan yang telah lama hilang. Kalau dihitung-hitung, mereka tinggal di menara itu selama setahun penuh, tapi di dunia luar hanya 3 hari. Pintu batu itu perlahan menutup di belakangnya, dan sinar terakhir cahaya rune kuno menghilang dalam bayangan gua. Ling Xue berdiri di tempatnya, sensasi hangat udara peri menara yang kaya masih terasa di ujung jarinya, tetapi telinganya digantikan oleh suara angin gunung yang bertiup melalui jarum-jarum pinus. Udara di luar lebih segar daripada di dalam menara. Chen Ping meregangkan tubuhnya, dan persendiannya mengeluarkan serangkaian bunyi ringan. Kekuatan spiritual alam abadi bumi mengalir dengan stabil di meridiannya, menghadirkan rasa stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menoleh ke arah Ling Xue, namun melihat bahwa dia sedang menundukkan kepalanya, dengan rona merah muda samar di leher pirangnya, dan tangannya tanpa sadar memilin lengan bajunya. "Ada apa?" Chen Ping melangkah 2 langkah lebih dekat dan samar-samar dapat mencium aroma herbal spiritual di rambutnya.
Itu adalah rumput embun yang tumbuh di samping gua. Konon, kelopak yang dipenuhi roh peri ini dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Sepertinya Ling Xue diam-diam memetik dan menyematkannya di rambutnya saat berlatih. Ling Xue tiba-tiba mendongak, matanya bertemu dengan mata pria itu yang tersenyum, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi, suaranya selembut dengungan nyamuk, tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa, matahari di luar agak menyilaukan. Tepat saat dia selesai berbicara, angin pegunungan bertiup membawa daun-daun berguguran, dan sehelai rambut dari pelipisnya tertiup ke pipinya, membuatnya merasa sedikit gatal. Dia mengangkat tangannya untuk membelainya, tetapi pergelangan tangannya digenggam dengan lembut. Telapak tangan Chen Ping membawa sisa kehangatan dari menara, jauh lebih hangat daripada angin pegunungan. Ujung jarinya tak sengaja menyentuh denyut nadinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Saat kau menerobos menara, kekuatan spiritualmu sedikit bergejolak. Suara Chen Ping semakin dalam, dipenuhi kekhawatiran yang serius. Gunakan rumput Kingxin untuk membuat teh spiritual saat kau kembali. Dia berhenti sejenak, tatapannya jatuh pada telinga wanita itu yang agak merah, lalu tak kuasa menahan diri untuk menambahkan, jangan begadang. Kamu baru saja mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi, dan fondasimu harus kokoh. Kamu harus mencari aku untuk kultivasi ganda dari waktu ke waktu untuk memperkuat fondasimu. Ling Xue melirik Chen Ping. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Chen Ping? Chen Ping menjelaskan bahwa bahkan jika dia meninggalkan menara penekan setan dan berhenti berlatih, dia akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Memang, selama kurun waktu ini, Ling Xue telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Nyaman, bisa dipraktikkan, dan kecepatan praktiknya cepat, jadi mengapa tidak melakukannya? Kakiku saja yang sakit, dan sekarang sakit juga kalau aku jalan. Ling Xue bersenandung dan mengangguk, tetapi tidak menarik tangannya kembali. Angin gunung bertiup lagi, meniup roknya sedikit ke atas dan menyapu kaki celana Chen Ping. Tiba-tiba teringat malam terakhir di menara. Ketika gelombang urat spiritual melonjak, Chen Ping menghabiskan 3 jam penuh membantunya menstabilkan kekuatan spiritualnya. Pada saat itu, napas Chen Ping jatuh di dahinya, membawa aroma samar udara perih, yang membuat orang merasa lebih nyaman daripada obat mujarab apapun. Kakak senior, Ling Xue memberanikan diri untuk mendongak, matanya bertemu dengan mata Chen Ping yang tersenyum. Bagaimana rasanya berada di alam abadi duniawi? Rasanya seperti... Chen Ping memikirkannya, lalu mengangkat tangannya dan mengguncang sebuah batu besar tak jauh dari sana, dan batu biru setinggi setengah manusia itu diam-diam retak menjadi beberapa bagian. Dulu aku hanya melihat gunung sebagai gunung, tapi sekarang aku bisa melihat urat-urat di setiap batu. La menarik tangannya dan dengan lembut menyentuh pipinya dengan ujung jarinya. Sama seperti melihatmu sekarang. Aku bisa merasakan fluktuasi kecil dalam kekuatan spiritualmu. Apa kau memikirkan hal-hal di menara itu lagi? Wajah Ling Xue memerah, La tiba-tiba menarik tangannya, mundur setengah langkah, dan memelototinya dengan marah. Kakak senior, kau mengolok-olokku lagi. Namun omelan itu tidak mengandung kekuatan, sebaliknya, omelan itu seperti angin musim semi yang bertiup melintasi danau, menciptakan riak-riak lembut. La berbalik dan berjalan menuju sekte itu, tetapi langkahnya jauh lebih lambat daripada saat ia datang. La sengaja meninggalkan setengah langkah di belakang, menunggu orang-orang di belakangnya menyusul. Chen Ping menatap punggungnya yang sedikit tergesa-gesa, bahunya sedikit gemetar, lalu dia tertawa pelan. Dia bergegas untuk menyusulnya, berjalan berdampingan dengannya di jalan setapak pegunungan, batu-batu di bawah kaki mereka menimbulkan suara, berderak pelan. Oh, begitu? Ling Xue tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebuah tas brokat kecil dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepadanya. Ini bunga kering yang kubuat dari bunga tongkin. Bawalah.
Teks kuno mengatakan, bunga ini dapat membantu seorang kultivator mencapai kesatuan pikiran dan tubuh selama pertempuran. Tas brokat itu disulam olehnya menggunakan sutra spiritualnya sendiri. Terdapat pola kecil berbentuk pedang tersembunyi di sudutnya, yang merupakan simbol seorang murid sekte pedang. Chen Ping mengambil tas brokat itu. Tas itu terasa ringan di tangannya, tetapi terasa seperti sedang menggenggam hati yang hangat. La membungkuk dan mengendus. Aroma bunga segar yang bercampur dengan aroma ujung jarinya terasa lebih menenangkan daripada senjata sihir pelindung apapun. Kalau begitu aku akan menyimpannya. La menyelipkan tas brokat itu ke kerah bajunya, menempelkannya di dada. Setelah kita kembali dari pegunungan angin hitam, aku akan mengajarimu teknik pedang baru. Itu sesuatu yang kupelajari saat aku menerobos, dan itu sempurna untuk kekuatan spiritualmu saat ini. Mata Ling Xue berbinar dan dia mengangguk penuh semangat. Oke. Keduanya berjalan tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi sentuhan lengan mereka yang tidak disengaja, atau pandangan yang mereka tukarkan sambil menghindari dahan yang rendah, bagaikan aliran sungai yang tenang di pegunungan, membawa kelembutan yang tak terlukiskan. Ketika mereka hampir sampai di gerbang gunung sekte, Ling Xue tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti, dan mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya. Ini, bawa juga. Botol giok itu berisi salep berwarna merah muda-muda yang dibuat khusus menggunakan rumput salju. Aku tidak membutuhkannya. Chen Ping tersenyum dan mencoba mendorongnya, tetapi dia dengan keras kepala memasukkannya ke tangannya. Bawa itu bersamamu. Nada bicara Ling Xue terdengar sangat tegas, tetapi pipinya semakin memerah. Ada banyak roh jahat di pegunungan angin hitam. Bagaimana jika kau terluka? Salep ini bisa mengusir roh jahat dan racun. Setelah selesai berbicara, seolah takut pria itu akan menolak lagi, ia berbalik dan berlari kecil memasuki gerbang gunung. Ujung roknya menyapu anak tangga batu, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Chen Ping memegang botol giok hangat itu dan memperhatikan sosoknya menghilang di ujung koridor. La menundukkan kepala dan tersenyum, lalu dengan hati-hati memasukkan botol giok itu ke dalam tas penyimpanannya. Angin gunung berhembus melewati gerbang gunung, membawa teriakan dari tempat latihan bela diri yang jauh. La menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju markas sekte pedang. Begitu kembali ke markas sekte pedang, Ling Xue merasa kakinya agak lemas, dan postur berjalannya agak tidak wajar. La tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening setiap kali melangkah. Kakak senior Ling Xue, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Seorang rekan magang muda bertanya dengan khawatir ketika dia melihatnya terhuyung-huyung. Pipi Ling Xue langsung memerah, dia tergagap dan tidak bisa berbicara, dan menatap Chen Ping dengan panik, seolah meminta bantuan. Chen Ping hendak berbicara untuk membantu ketika ia melihat Mo Chen mendekat dengan tongkat. La melirik Ling Xue. Lalu Chen Ping, senyum penuh arti terpancar di matanya. La mengelus jenggotnya dan berkata, energi itu baik bagi anak muda, tetapi segala sesuatunya harus dilakukan secukupnya. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Meski hal ini tidak diucapkannya secara eksplisit, namun maknanya di matanya jelas. Ling Xue mendengarnya dengan jelas, dan lehernya memerah karena malu. La menundukkan kepala dan berlari kembali ke kamarnya dengan cepat, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Ini semua salah Chen Ping karena tidak bersikap lembut terhadap wanita. Chen Ping tidak pernah berhenti selama setahun penuh, dan kulitnya bengkak. Ling Xue bahkan merasa canggung saat berjalan. Chen Ping menyentuh hidungnya dengan canggung, tetapi Mo Chen melangkah maju dan menatapnya. Ketika ia merasakan kekuatan spiritual alam abadi duniawi yang dahsyat dan agung terpancar dari Chen Ping, raut wajah tuanya tampak terkejut. Kau benar-benar telah menembus alam abadi duniawi. Tahukah Anda, Chen Ping baru beberapa bulan memasuki dunia abadi yang tersebar. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh tak tertandingi.
Chen Ping tersenyum dan mengangguk, berkat adik perempuanku, aku telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi gandaku. Mo Chen mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi rasa puas. Bagus. Bagus. Sekte pedang kita akhirnya memiliki orang kuat yang bisa berdiri sendiri. La menoleh ke arah Humasi, dan merasakan aura tak terduga yang terpancar darinya, matanya terbelalak kaget. Tuan Hu, apa yang sedang Anda lakukan? Baru saja pulih ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi, tidak layak disebut. Humasi melambaikan tangannya, berpura-pura tenang, tetapi dagunya yang sedikit terangkat memperlihatkan kesombongannya. Mo Chen menghirup udara dingin. Baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Chen Ping bukan hanya berhasil menembus alam abadi duniawi, tetapi bahkan Humasi pun telah pulih ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Menara penekan iblis ini sungguh merupakan benda suci. Kamu baru saja menerobos, jadi kamu butuh waktu untuk berkonsolidasi. Kota pedang suci sudah jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini, jadi tetaplah di sini dan nikmati dirimu. Mo Chen berkata kepada Chen Ping dan Humasi. Dia takut Chen Ping dan Humasi akan mencari masalah dengan istana Dao jahat tepat setelah terobosan mereka. Bagaimanapun, itu hanya terobosan dan perlu dikonsolidasikan. Terima kasih guru atas pengingatnya, saya tahu. Chen Ping mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping, Ling Xue dan Humasi terus mengkonsolidasikan kultivasi mereka saat ini. Meskipun Ling Xue telah maju ke tingkat ke-7 alam abadi duniawi setelah keluar dari menara penekan iblis, Chen Ping selalu merasakan adanya kekosongan halus dalam aliran kekuatan spiritualnya. Demi kemajuan pesat di menara, mereka berdua memadukan energi spiritual terlalu cepat selama kultivasi ganda, dan Chen Ping berulang kali menyuntikkan Yuan Yang-nya sendiri ke tubuh Ling Xue. Meskipun Ling Xue berhasil menembus penghalang alam, meridiannya juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Pagi-pagi sekali, Chen Ping secara khusus memerintahkan seseorang untuk membersihkan sebidang tanah terbuka di sisi timur lapangan seni bela diri, dan memerintahkan murid-muridnya untuk membawa lusinan, giok tenggelam, yang mengandung kekuatan spiritual murni yang berasal dari bumi, lalu menyusunnya menjadi formasi pengumpulan roh. Sederhana sesuai dengan arahan 7 bintang. Ling Xue, kemarilah dan coba. Chen Ping menepuk meja giok di sampingnya. Batu giok yang cekung itu berkilau hangat di bawah cahaya pagi, dan ada sedikit energi spiritual yang mengalir di antara celah-celah batu. Ling Xue datang sambil memegang pedang panjang. Ketika melihat formasi batu giok itu, secercah rasa ingin tahu melintas di matanya. Saudaraku, ini arai pengumpul roh giok tenggelam paling cocok untuk menghangatkan dan menyehatkan meridian. Chen Ping memberi isyarat agar ia duduk bersila di platform batu giok di tengah formasi. Kau baru saja menerobos. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, itu belum stabil. Hari ini, kita akan menggunakan metode paling bodoh untuk secara bertahap menyetrika kekuatan spiritual ke dalam meridian. Ling Xue duduk sesuai perintah. Tepat saat ia mulai berlatih, ia merasakan batu giok yang tenggelam di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya oker yang redup. Kekuatan spiritual yang lembut namun kuat melonjak dari segala arah, menyelimuti tubuhnya bagai mata air hangat. Pusatkan pikiranmu dan tenanglah, lalu ikuti arahanku. Chen Ping juga duduk bersila di hadapannya, telapak tangannya terangkat ke udara, telapak tangannya menghadap dantiannya. Kekuatan spiritual alam abadi bumi perlahan mengalir ke tubuhnya seperti tetesan air, mengalir lembut di sepanjang meridiannya. Pada awalnya, kekuatan spiritual Ling Xue masih agak tidak terkendali, dan mengalir deras di meridiannya, terutama di titik akupuntur yang tersisa dengan retakan kecil selama terobosan, yang menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Kekuatan spiritual Chen Ping sangat sabar, seperti seorang gembala yang berpengalaman, menenangkan kekuatan spiritual yang gelisah sedikit demi sedikit,
membimbing mereka mengalir perlahan di sepanjang meridian. Di sini, bertahanlah dengan 3/10 kekuatanmu. Ketika kekuatan spiritual mencapai titik akupuntur kuci di lengan kirinya, Chen Ping tiba-tiba berbicara dengan suara setenang lonceng. Bayangkan kekuatan spiritual itu adalah alu giok hangat, yang perlahan-lahan menggesek dinding meridian. Ling Xue melakukan apa yang diperintahkan, tetapi begitu dia mengerahkan tenaga, dia merasakan nyeri tajam di meridiannya dan keringat dingin langsung mengucur dari dahinya. Disitulah retakan kecil muncul di menara terakhir kali untuk menampung kekuatan naga yang dibawa oleh Chen Ping. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Chen Ping menyadari stagnasinya, dan kekuatan spiritual di telapak tangannya melunak, bagaikan salep hangat, meresap ke meridian yang rusak sedikit demi sedikit. Kosongkan pikiranmu dan rasakan sentuhan kekuatan spiritual mengalir melalui dirimu, seperti perasaan aliran sungai yang mengalir di atas batu biru saat salju mencair di musim semi. Suaranya memiliki kekuatan menenangkan yang aneh. Ling Xue menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras membayangkan adegan yang sedang dibicarakannya. Perlahan-lahan, ia merasakan sensasi geli di meridiannya mereda. Kekuatan spiritual Chen Ping bagaikan aliran air hangat, tak hanya menutrisi area yang rusak, tetapi juga membersihkan kekuatan spiritualnya yang awalnya agak bercampur. Sedikit demi sedikit, membuatnya semakin murni. Matahari perlahan terbit lebih tinggi, menembus dahan-dahan pohon pinus kuno yang mengelilingi arena bela diri. Memancarkan cahaya berbintik-bintik pada formasi batu giok. Aura batu giok yang terbenam di dalam formasi berputar-putar, menyelimuti keduanya dalam pusaran energi spiritual yang lembut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ling Xue tiba-tiba merasakan panas yang tiba-tiba di dantiannya, dan kekuatan spiritual yang jauh lebih padat dan kuat dari sebelumnya melonjak keluar. Setelah mengalir di sepanjang meridian selama satu lingkaran, kekuatan spiritual itu mengembun menjadi setetes kekuatan spiritual sebening kristal di ujung jarinya. Saat tetesan air menyentuh tanah, mereka mengeluarkan suara renyah seperti batu giok, lalu menghilang begitu menyentuh tanah, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual. Selesai, Chen Ping menarik telapak tangannya, senyum lega tersungging di wajahnya, kekuatan spiritualmu telah terkondensasi menjadi cairan spiritual, yang berarti fondasimu kokoh. Ling Xue membuka matanya dan merasa rileks. Pikirannya yang tadinya gelisah menjadi jernih. Dia mencoba mengayunkan pedang, dan kekuatan spiritual yang melekat pada pedang itu bahkan lebih padat dari sebelumnya, dan energi pedang menjadi lebih terkendali dan berat. Terima kasih, kakak senior. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, matanya penuh rasa terima kasih. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya, ini baru permulaan. Setelah fondasimu kokoh, kau perlu mengasah ilmu pedangmu. Ilmu pedang Liu Xuang, mu memang lincah, tetapi kurang mendalam dan mendalam seperti seorang dewa. Bumi, ayo kita pergi ke tebing uji pedang, di pegunungan belakang, dan aku akan mengajarimu satu set jurus pedang batu. Tebing uji pedang dipenuhi bekas-bekas pedang yang ditinggalkan oleh para murid sekte pedang. Angin di tebing, membawa napas yang menusuk, yang sangat cocok untuk mengasah hati pedang. Chen Ping memegang sebatang ranting dan berlatih di atas batu biru di tepi tebing. Gerakan pedang batu tampak ganas, tetapi sebenarnya memiliki ketahanan tersembunyi, seperti bebatuan di tebing ini. Tak peduli bagaimana angin bertiup atau hujan turun, gerakannya tetap stabil seperti jarum ajaib yang menstabilkan laut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dahan itu menggores batu, meninggalkan bekas yang dangkal. Anehnya, bekas itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat melihat kekuatan tertahan yang tersembunyi di balik garis-garis itu, seolah-olah dapat melepaskan kekuatan luar biasa kapan saja. Coba sekarang,
Gunakan energi spiritualmu yang baru stabil untuk mengaktifkan gerakan pedangmu. Ingat, kamu perlu membuat energi spiritualmu seberat batu giok yang tenggelam ke dalam air, namun tetap hangat dan halus. Ling Xue menggenggam pedang itu erat-erat, mengambil napas dalam-dalam, mengingat kembali perasaan dalam. Susunan pengumpul roh tadi, dan perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang itu. La menancapkan pedangnya, dan energi pedang itu menembus udara, tetapi tiba-tiba menyatu ketika menyentuh tebing. Hanya menyisakan lubang pedang dengan kedalaman yang pas. Lubang itu tidak terlalu kuat untuk menyebabkan energi. Pedang bocor, juga tidak terlalu lemah untuk terlihat lemah. Bagus. Chen Ping mengangguk, coba lagi jurus pemecah batu ini. Perhatikan pengumpulan dan ledakan kekuatan spiritual di ujung pedang. Seharusnya seperti gejolak urat bumi. Mungkin tampak tenang, tetapi sebenarnya mengandung guntur. La mendemonstrasikannya sendiri. Ranting itu menunjuk, tampak perlahan, tetapi begitu menyentuh batu, ia meletus. Dengan kekuatan yang mencengangkan, batu biru itu langsung hancur berkeping-keping, tetapi kemudian terbungkus oleh kekuatan yang lembut. Tak ada kerikil yang berterbangan, hanya berubah menjadi tumpukan bubuk batu halus. Ling Xue tertegun, lalu menjadi termenung. La mengayunkan pedangnya berulang-ulang. Awalnya agak canggung, tetapi seiring ia semakin mahir mengendalikan kekuatan spiritualnya, gerakan pedangnya perlahan menjadi setenang dan sekuat batu. Saat matahari terbenam, puluhan bekas pedang muncul di tebing uji pedang, masing-masing menunjukkan kekuatan yang tertahan dan mendalam. Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri, dahinya bermandikan keringat, wajahnya memerah karena gembira. Saudaraku, kurasa aku sudah menemukan kuncinya. Chen Ping menatap kilatan cahaya di matanya dan hatinya sedikit tergerak. La melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di pipinya. Kehangatan ujung jarinya membuatnya sedikit menggigil. Ilmu pedangmu murni alami, dan sekarang fondasimu sudah kokoh, kemajuanmu di masa depan pasti akan lebih cepat. Lagi, La berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya. Ini, kalsedon berurat biru. Saat kau kembali, ambil sedikit dan larutkan dalam air spiritual. Rendam tanganmu di dalamnya setiap hari. Ini akan membantu kekuatan spiritual dan pedangmu menjadi lebih harmonis. Ketika kotak giok itu dibuka, sepotong kalsedon hijau zamrud tergeletak di dalamnya. Batu itu ditutupi garis-garis hijau, halus dan memiliki energi spiritual samar yang mengalir melaluinya. Jelas itu adalah harta yang sangat berharga. Ling Xue menatap kalsedon itu, lalu menatap Chen Ping, matanya sedikit merah. Kakak, kamu selalu tidak perlu membicarakan hal ini di antara kita. Chen Ping tersenyum, menutup kotak giok itu, dan meletakkannya di tangannya. Kembalilah, kita akan ke sini lagi untuk berlatih ilmu pedang besok pagi. Ling Xue memegang kotak giok itu erat-erat, merasakan kehangatan kalsedon di ujung jarinya, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Saudaraku, aku tidak ingin pergi. Aku ingin kau mencintaiku, kata Ling Xue. Satu-satunya hal yang bisa dia berikan kembali kepada Chen Ping sekarang adalah tubuhnya sendiri. Kamu baik-baik saja, jalannya sakit. Chen Ping sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kata Ling Xue, dan menanggalkan pakaiannya atas inisiatifnya sendiri. Melihat ini, Chen Ping tidak membuang waktu lagi dan mengambil inisiatif untuk menerkam Ling Xue. Dia tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang polos, tetapi seorang wanita yang telah merasakan sensasi menyenangkan terbang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari mengkonsolidasikan kultivasi mereka di markas Sekte Pedang. Suatu hari, Chen Ping mengenal Mo Chen dan berkata dengan suara berat, Guru Hu dan saya berencana pergi ke Pegunungan Angin Hitam hari ini untuk menangani masalah cabang Istana Dao Jahat.
Mo Chen tahu bahwa Chen Ping dan Hu Mazi bertekad untuk pergi ke cabang istana Dao Jahat, jadi tidak ada gunanya menghentikan mereka. Maka ia mengangguk dan berkata, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Hati-hati, istana Dao Jahat bertingkah aneh, jadi jangan gegabah. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku sudah menyuruh orang menyiapkan ramuan dan sumber daya, jadi bawalah. Terima kasih, Guru. Chen Ping membungkuk dan berterima kasih, lalu berbalik menatap Hu Mazi. Guru Hu, ayo pergi. Hu Mazi tak kuasa menahan diri lagi dan langsung mengangguk setelah mendengar ini, ayo pergi. Aku ingin melihat di mana para kultivator jahat itu menyembunyikan arwah keluarga Huku. Tepat saat keduanya hendak pergi, Ling Sui berlari keluar ruangan dengan butiran keringat di dahinya, jelas dia baru saja menenangkan diri. Dia memegang sebuah bungkusan di tangannya dan berjalan cepat ke arah Chen Ping, saudaraku, ini beberapa ramuan ajaib yang telah kusiapkan untukmu, bawalah ini bersamamu. Kamu sebaiknya berlatih dengan baik di rumah dan jangan khawatirkan kami. Chen Ping mengambil bungkusan itu, dan ujung jarinya tak sengaja menyentuh punggung tangan wanita itu. Merasakan kehangatan yang lembut, dan hatinya sedikit tergerak. Ling Sui menggigit bibirnya, matanya penuh keengganan, aku juga ingin pergi bersamamu. Namun, begitu ia selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Rasa nyeri dan bengkak di antara kedua kakinya membuatnya sadar bahwa ia tidak siap untuk perjalanan jauh saat ini. Tanpa sadar dia merapikan pakaiannya, dan sedikit rasa malu yang tak terkatakan melintas di alisnya. Dia tak terpisahkan dari Chen Ping akhir-akhir ini, dan kesenangan yang dia berikan saat cintanya mendalam kini berubah menjadi mati rasa dan pembengkakan samar di pinggangnya, mengingatkannya pada kelembutan dan kegilaan tadi malam. Chen Ping sudah menyadari keanehannya. Ujung jarinya dengan lembut mengusap rambut terurai di dahinya, dan suaranya begitu lembut hingga meneteskan air, aku akan segera kembali setelah menyelesaikan urusan di pegunungan angin hitam. Beristirahatlah dengan tenang di sini dan jangan biarkan pikiranmu melayang. Aku akan kembali dan membantumu membersihkan sumbatan itu. Sebelum dia selesai berbicara, dua awan merah muncul di pipi Ling Sui, dan bahkan telinganya ternoda warna merah. Tahu kultivasinya masih dangkal dan ia hanya akan menjadi beban jika mengikuti mereka. Hanya bisa menahan keengganannya dan mengangguk, matanya sedikit memerah dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Kau harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Chen Ping tersenyum dan mengusap kepala wanita itu. Saat ia berbalik, kelembutan di matanya langsung berubah menjadi tajam. Hu Mazi sudah lama menunggu di luar halaman. Ketika melihat Chen Ping keluar, ia menyeringai dan berkata, ayo pergi. Kalau kita terlambat lagi, para hantu tua di aula Dao Jahat itu akan kesulitan bernapas. Kedua pria itu saling berpandangan, dan kekuatan spiritual di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Mereka mengerahkan teknik pengendalian udara di bawah kaki mereka secara maksimal, dan sosok mereka berubah menjadi dua aliran cahaya yang membubung ke langit dan melesat menuju pegunungan angin hitam di perbatasan surga kelima. Ling Sui berdiri di koridor, memperhatikan punggung mereka perlahan menghilang, mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya yang masih panas, dan diam-diam mengulang kata, aman, dalam hatinya hingga kedua sosok itu benar-benar menghilang di angkasa. Pegunungan angin hitam terletak di daerah terpencil di tepi langit kelima. Pegunungan ini diselimuti miasma hijau tua. Sepanjang tahun, monster dan binatang buas berkeliaran bebas di kedalaman pegunungan. Bahkan para kultivator dengan kultivasi yang baik pun tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Chen Ping dan Hu Mazi melesat secepat kilat, mengerahkan kemampuan terbang mereka hingga batas maksimal. Angin bersiul di telinga mereka, dan kota-kota serta hutan di bawah dengan cepat mundur. Hanya dalam 3 hari, mereka telah mencapai pinggiran pegunungan angin hitam. Sebelum memasuki kawasan pegunungan itu,
tercium bau darah yang kuat dan tak terpisahkan di wajah saya, bercampur dengan bau busuk daging busuk dan bau amis rumput serta pepohonan, sehingga menimbulkan bau yang menjijikan. Udara dipenuhi kabut tipis berwarna abu-abu kehitaman, yang berisi gumpalan energi dingin dan jahat, aura unik parah. Biksu di Evil Dao Hall. Humazi mengerutkan kening dan segera membuat gerakan pembersihan dengan tangannya. Sebuah jimat emas muda muncul di telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti mereka berdua, mengisolasi roh-roh jahat yang mencoba menyerang. Astaga, tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali aku ke sini, lah mendecakkan bibirnya, tatapan serius terpancar di matanya. Sepertinya Yu Wuxi telah membuat banyak masalah di sini. Aku khawatir dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang terkenal. Tatapan Chen Ping berubah dingin, dan tangan kanannya bergerak sedikit. Pedang pembunuh naga di pinggangnya, seolah merasakan sesuatu, dan mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Kemudian, pedang itu otomatis keluar dari sarungnya dan melayang di sampingnya. Cahaya keemasan redup bersinar menembus pedang itu, seolah-olah seekor naga emas sedang berenang di dalamnya. Semakin banyak kasus ini terungkap, semakin terbukti mereka bersalah. Suaranya tenang, namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Tuan Hu, mari kita berpencar dan menjelajah. Anda pergi ke lembah di sebelah kiri, dan saya akan pergi ke hutan lebat di sebelah kanan. Kita akan bertemu di sini setengah jam lagi. Oke, Humazi menjawab, dan sosoknya berkelebat, dengan 3 jimat kuning di tangannya. Jimat-jimat itu dilukis dengan rune rumit dari Cinabar, memancarkan cahaya spiritual yang redup. La melemparkan jimat itu ke udara dan menggumamkan sesuatu. Jimat itu langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya. Kuning, menyeret ekor-ekor api yang panjang dan melesat ke pegunungan yang dipenuhi miasma, La mengikutinya dari dekat. Dan sosoknya segera menghilang dalam kabut tebal. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan naga di tubuhnya perlahan mulai bersirkulasi. Sisik emas mulai menyebar dari pergelangan tangannya dan segera menutupi lengannya. Lingkaran cahaya keemasan samar mengelilingi tubuhnya, memaksa miasma di sekitarnya mundur 3 kaki. La tidak terburu-buru menggunakan kecepatannya, melainkan menyebarkan pikiran spiritualnya bagaikan jaring tak kasat. Mata, dengan cermat mengamati gerakan di sekitarnya. Kemudian ia melangkah maju, sosoknya bagaikan cahaya keemasan, yang redup, dan melangkah lurus ke kedalaman pegunungan angin hitam. Jarak pandang dalam miasma sangat rendah, dan segalanya menjadi kabur di luar jarak 3 meter, hanya garis-garis pepohonan yang terlihat samar-samar. Kadang-kadang aku mendengar raungan monster, kadang-kadang serendah guntur, kadang-kadang setajam siulan. Bercampur dengan bisikan-bisikan samar dan aneh, seakan-akan ada banyak sekali roh jahat yang menyimpan dendam. Tengah mengawasi secara rahasia, Chen Ping waspada dan fokus, diam-diam melakukan langkah pengendalian api. Sosoknya nyaris tak bersuara saat ia bergerak menembus hutan, hanya sesekali terdengar suara ranting kering patah, yang dengan cepat tenggelam oleh kebisingan di sekitarnya. Matanya setajam elang dan ia dapat menangkap gerakan sekecil apapun bahkan di lingkungan yang redup. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual yang samar mencapai indranya. Chen Ping berhenti dan diam-diam bersembunyi di balik mahkota pohon tua yang menjulang tinggi. Menatap ke bawah melalui celah-celah di antara cabangnya, ia melihat sebuah perkemahan sederhana namun dijaga ketat, tersembunyi di lembah tak jauh dari sana. Puluhan biksu berjubah hitam dari kuil Dao jahat sedang berlatih di perkemahan. Mereka menghunus bilah tulang yang terbuat dari tulang monster. Udara hitam pekat menyelimuti bilah tulang tersebut, dan setiap tebasan disertai suara tajam. Menembus udara, wajah para biksu ini dipenuhi ekspresi ganas, mata mereka memancarkan cahaya merah haus darah, dan energi jahat menyelimuti tubuh mereka. Jelaslah bahwa mereka telah mempraktikkan keterampilan jahat dari Aula Dao jahat.
Di tengah perkemahan, sebuah altar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya sangat menarik perhatian. Altar itu tingginya sekitar 3 meter, dengan cahaya hijau redup berkelap-kelip di rongga mata tengkorak, dan kabut hijau tebal menyelimuti puncak altar. Jika diperhatikan lebih dekat, ada bayangan-bayangan patah yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan meraung dalam kabut hijau. Setelah diamati lebih dekat, mereka semua adalah jiwa-jiwa yang terpenjara. Mendengus, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Di antara roh-roh ini, terdapat aura para kultivator. Jelas bahwa mereka dibunuh oleh para biksu dari aula Dao jahat, dan kemudian jiwa mereka diekstraksi secara paksa untuk mempraktikkan sihir jahat. Tak lagi ragu, tubuhnya tiba-tiba melesat, dan melesat dari puncak pohon bagai anak panah. Pedang pembunuh naga, membelah udara, memancarkan energi pedang emas tajam yang tak tertandingi. Tertawa, energi pedang itu secepat kilat dan langsung menembus tenggorokan 3 pendeta berjubah hitam yang membelakanginya. Ketiga lelaki itu bahkan tidak sempat berbalik sebelum tubuh mereka membeku lalu berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang di udara, meninggalkan 3 mayat layu dan menjadi mumi yang jatuh dengan berat ke tanah. Ada penyusup, para pendeta di perkemahan itu langsung waspada dan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat cahaya keemasan di tubuh Chen Ping, yang sepenuhnya berlawanan dengan roh jahat, jejak ketakutan terpancar di mata mereka, dan kemudian digantikan oleh keserakahan. Itu biksu yang saleh. Tangkap dia hidup-hidup. Seorang biksu yang tampak seperti pemimpin berteriak dengan tegas. Jiwanya begitu murni, pasti akan sangat menyehatkan altar. Puluhan biksu berjubah hitam menyerbu serentak, bila tulang mereka dipenuhi energi jahat, mengarah langsung ke titik vital Chen Ping. Formasi mereka kacau namun ganas, dan berpadu dengan energi jahat yang merasuki perkemahan. Menciptakan rasa penindasan yang mengerikan. Chen Ping mendengus dingin, dan kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan api keemasan yang berkobar langsung menyala di pedang pembunuh naga. Kau tak tahu apa itu hidup dan mati. Suaranya sedingin es. Sosoknya melesat dan ia menyerbu kerumunan bagai hantu. Pedang pembunuh naga melesat, dan api keemasan menyebar bagai air pasang. Kemanapun pedang itu lewat, jeritan para biksu berjubah hitam bergema silih berganti. Roh-roh jahat yang tampak sombong itu lenyap dalam sekejap di hadapan api keemasan, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Tepat ketika bilah tulang di tangan seorang biksu hendak menebas Chen Ping, bila itu terbakar api dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, bila itu pecah berkeping-keping, dan api menjalar ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tumpukan arang. Sosok Chen Ping melesat di antara kerumunan begitu cepat hingga hanya jejak bayangan yang tertinggal. Setiap serangan pedangnya sangat tepat, baik menusuk maupun menebas. Ia selalu dapat menembus kelemahan musuh. Di saat-saat kritis, terkadang, pedang pembunuh naga tidak perlu digunakan. Cukup dengan lambaian tangan, kekuatan spiritual emas akan berubah menjadi bilah tajam, menggorok leher beberapa biksu. Namun dalam sekejap, puluhan pendeta di kamp itu terbunuh, hanya menyisakan altar tengkorak yang masih memancarkan cahaya hijau redup. Chen Ping berjalan perlahan menuju altar dan menatap jiwa-jiwa yang berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya hijau. Jejak rasa kasihan melintas di matanya. Sebagian besar jiwa-jiwa ini tidak lengkap, jelas telah disiksa untuk waktu yang lama. Kecerdasan mereka telah lama kabur, hanya menyisakan rasa sakit dan ketakutan naluriah. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual keemasan yang lembut dan murni disuntikkan ke dalam altar. Rune-rune yang tersusun dari energi jahat seketika hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu lenyap. Seolah merasa terbebas, jiwa-jiwa itu menjelma menjadi titik-titik kecil cahaya bintang, melayang menuju langit.
sebelum akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Beristirahat dalam damai, Chen Ping berkata lembut, dengan sedikit rasa kasihan dalam suaranya. Dia berbalik dan tanpa henti, bergegas menuju ke tempat di mana dia telah sepakat untuk bertemu Humazi. Begitu tiba di titik pertemuan, kami melihat Humazi berdiri di bawah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk berpelukan. Di kakinya terbaring jasad puluhan biksu berjubah hitam, masing-masing dengan bekas luka bakar akibat jimat. Wajah Humazi penuh amarah. Jelas ia telah menemukan sesuatu, tetapi ia masih belum puas. Bagaimana? Tanya Chen Ping, matanya mengamati mayat-mayat itu, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Humazi menggertakkan gigi dan berkata, aku menemukan 3 kam, membunuh lebih dari 100 orang, dan menangkap beberapa hidup-hidup. Tapi setelah bertanya kepada semua orang, mereka semua bilang tidak tahu keberadaan arwah keluarga Hu. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi aku menangkap seorang pemimpin kecil yang cukup keras kepala. Butuh usaha keras untuk membuatnya menyerah. Katanya, area inti kuil cabang berada di lembah darah dan tulang, jauh di dalam pegunungan. 2 hantu tua itu, Yu Wuxi dan Yu Wuji, seharusnya ada di sana. Lembah darah dan tulang, mata Chen Ping terfokus, dan pedang pembunuh naga berdenting pelan, seolah merespons semangat juangnya. Sepertinya master sejati ada di sana. Ayo pergi ke lembah darah dan tulang. Humazi tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Sebelum selesai bicara, ia sudah mengorbankan beberapa jimat angin. Jimat-jimat itu berubah menjadi embusan angin yang mengangkatnya dan melesat menuju kedalaman pegunungan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, dan mereka berdua melesat di sepanjang jalan, membunuh semua biksu Evil Dao Hall yang mereka temui di sepanjang jalan. Jimat Humazi tidak terbatas jumlahnya, kadang-kadang jimat tersebut merupakan jimat peledak yang sangat kuat yang dapat meledakkan semua pendeta di suatu area hingga berkeping-keping. Kadang-kadang jimat pengikat dapat langsung membekukan musuh di tempat dan membiarkan mereka dibantai. Kadang-kadang, beberapa jimat api akan dilemparkan untuk menyalakan api yang berkobar dan membakar roh-roh jahat. Chen Ping bahkan lebih tegas. Kemanapun pedang pembunuh naga itu lewat, cahaya keemasan dan api saling bertautan, dan hampir tak seorang pun bisa menghentikannya. Seringkali, dengan kilatan energi pedang, puluhan penggarap akan berubah menjadi arang, bersih dan rapi, tanpa jejak hambatan. Semakin dekat Anda ke lembah darah dan tulang, semakin kuat bau darah di udara, bahkan membentuk kabut darah. Samar, aliran darah merah tua mulai muncul di tanah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah darah beku. Saat diinjak, terdengar suara krek yang menggelitik kulit kepala. Lembah darah dan tulang sungguh sesuai dengan namanya. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih, menyebar dari dasar lembah hingga ke dinding gunung di kedua sisi, seperti jalan kematian yang dilapisi tulang-tulang. Dinding gunung di kedua sisinya dipenuhi mayat-mayat kering. Mayat-mayat ini berada dalam berbagai posisi, beberapa dengan ekspresi ketakutan, beberapa dengan ekspresi kesakitan. Jelas bahwa mereka telah mengalami siksaan berat. Sebelum kematian, di tengah lembah berdiri sebuah istana hitam besar. Istana ini seluruhnya terbuat dari obsidian dan diukir dengan rune aneh, yang terkadang memancarkan cahaya merah. Darah. Sebuah kristal raksasa berwarna merah darah tertanam di puncak istana, memancarkan aura jahat yang mendebarkan. Roh jahat seluruh lembah tampaknya berasal dari sini. Di luar istana, ratusan biksu berjubah hitam berpatroli. Aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada biksu yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka jelas merupakan elit istana Dao jahat. Di depan para biksu ini, ada 2 sosok yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah Yu Wuxi dan Yu Wujil. Yu Wuxi jelas menyadari pergerakan itu dan tiba-tiba mendongak ke arah pintu masuk lembah. Saat melihat Chen Ping dan Humazi, kilatan ketakutan melintas di matanya,
lalu digantikan oleh kebencian yang mendalam. Chen Ping, masih beraninya kau datang ke sini. Yu Wuji pun memasang ekspresi garang di wajahnya, mengacungkan pedang tulang di tangannya ke arah mereka. Berdua, terakhir kali, kalian lolos, tapi kali ini, aku akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu dan menguras jiwa kalian. Untuk memberi makan pedang tulangku ini, masih tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya. Puluhan jimat melayang di depannya. Rune-rune berkilauan, dan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar seperti air pasang. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan jiwa-jiwa keluarga Hukus segera, kalau tidak, aku akan meratakan lembah darah dan tulang kalian hari ini dan membiarkan jiwa-jiwa kalian semua terbang. Geram Humasi, jiwa, Yu Wuxi mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Roh-roh rendahan itu sudah kumurnikan menjadi ramuan. Bagaimana, mungkin giliranmu untuk mengambilnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah. Mungkin aku bahkan bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Kata-kata itu bagai menyiramkan bahan bakar ke dalam api, yang seketika menyulut amarah dalam hati Humasi. Dia meraung, dan jimat di depannya langsung meledak menjadi cahaya terang. Kau cari kematian. La melesat bagai kilat, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, melemparkan beberapa jimat kekuatan. Raksasa dan jimat penghancur kejahatan. Jimat-jimat itu berubah menjadi dua kepalan emas raksasa di udara, dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu, dan menebas langsung ke wajah Yu Wuxi. Sepele, tatapan tajam melintas di mata Yu Wuxi, dan energi hitam melonjak di sekelilingnya, mengembun menjadi perisai. Tinju emas itu menghantam perisai tulang, menimbulkan suara dentuman logam yang tajam. Perisai tulang itu langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Yu Wuxi terkejut dan mundur berulang kali. Jejak darah hitam mengalir dari sudut. Lawanmu adalah aku. Suara Chen Ping menggelegar bagai guntur. La melesat dan berdiri di depan Yu Wuji, mengarahkan pedang pembunuh. Naga ke tenggorokannya, api keemasan di pedang menari-nari tak menentu. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tak akan seberuntung itu. Wajah Yu Wuji memucat, La tahu betul betapa kuatnya Chen Ping, terutama ketika ia merasakan aura Chen Ping yang beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia ternyata berada di alam abadi bumi. La merasa semakin malu, namun saat ini, tak ada jalan kembali, jadi ia hanya bisa menelan pil pahit dan menerjang maju. Mengacungkan pedang tulangnya, pedang itu dipenuhi energi jahat, dan samar-samar terdengar suara lolongan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Mengikuti perintah Yu Wuxi, ratusan biksu berjubah hitam menyerbu bersamaan. Udara hitam memenuhi lembah, menyelimuti seluruh lembah, seolah ingin melahap Chen Ping dan Humasi. Pertempuran berdarah pun terjadi. Chen Ping dan Yu Wuji bertarung bersama. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya keemasan. Setiap tebasan, pedang membawa kekuatan agung seekor naga. Angin pedang bersiul, memaksa Yu Wuji mundur berkali-kali. Meskipun pedang tulang Yu Wuji aneh dan tidak dapat diprediksi, dan dapat menimbulkan energi jahat untuk mengikis kekuatan spiritual dan tubuh fisik lawan, ia seperti kertas di depan api emas Chen Ping yang mengandung kekuatan yang paling yang dan kuat, dan benar-benar rentan. Ding, 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 suara logam beradu tak henti-hentinya memenuhi lembah. Pedang tulang Yu Wuji segera retak, roh jahatnya terus menerus terbakar, mengeluarkan suara mendesis. La sendiri juga berada dalam kondisi menyedihkan akibat energi pedang. Jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang sekering kulit pohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Chen Ping, kau keterlaluan. Dalam sekejap, energi hitam di sekitar Yu Wuji tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat, dan auranya pun meningkat. Pedang tulang di tangannya langsung tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya, membawa energi jahat yang merusak, dan
menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun ia lewat, udara berubah menjadi hitam, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh energi jahat ini. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan dia sama sekali tidak takut, kamu hanya sedikit ahli dalam mengukir serangga, dan kamu berani memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Kekuatan naga suci di tubuhnya mengalir deras, dan api keemasan pada pedang pembunuh naga menyala dengan ganas. Hampir mengembun menjadi substansi. Api naga hancur. Chen Ping mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba menerjang ke depan. Seekor naga api emas raksasa meraung dari pedang, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan api keemasan. Langsung menelan roh jahat itu. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, naga itu menghantam pedang tulang. Retakan, pedang tulang itu patah dengan suara keras, dan bagian yang patah itu terbakar hitam oleh api. Momentum naga api itu tidak berkurang dan langsung mengenai dada Yu Wuji. Engah, Yu Wuji memuntahkan seteguk darah hitam, yang menimbulkan suara mendesis saat jatuh ke tanah, mengikis tulang. Tulang menjadi lubang-lubang kecil, tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding gunung dengan keras, dan tertancap di bebatuan. Ketika ia jatuh ke tanah, ia sudah sekarat dan jelas ia tak akan selamat. Chen Ping melangkah maju perlahan, pedang pembunuh naga tertancap di tenggorokannya, tatapannya sedingin es. Katakan padaku, di mana arwah keluarga Hu? Yu Wuji batuk seteguk darah, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya. Suaranya serak dan gila, mereka telah lama dimurnikan menjadi pil jiwa paling murni dan dimakan olehku. Hahaha, teman-temanmu takkan pernah ditemukan, kau mencari kematian. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, lah mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan menyambar. Kepala Yu Wuji melayang ke langit. Kegilaan dan kesombongan di matanya memadat, lalu ia dan tubuhnya berubah menjadi udara hitam dan menghilang. Setelah berhadapan dengan Yu Wuji, Chen Ping berbalik menatap Humasi. Humasi sedang bertarung sengit dengan Yu Wuxi saat itu, lah terus-menerus membuat gerakan tangan dan melemparkan jimat seolah-olah jimat itu gratis. Ada jimat hujan jarum yang menutupi langit, jimat tanaman merambat yang membatasi gerakan, dan jimat badai petir yang kuat. Jimat itu meledak di udara, dan cahaya keemasan, cahaya petir, dan cahaya hijau saling terkait, menjebak Yu Wuxi di tengah dan memaksanya terperangkap dalam dilema. Humasi bergumam, dan kekuatan spiritual melonjak di sekelilingnya. Jaring rune raksasa yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbentang di belakangnya. Jaring rune itu memancarkan cahaya suci, yang terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Dasar bajingan, serahkan hidupku. Humasi meraung marah dan tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Jaring jimat raksasa itu langsung menyelimuti Yu Wuxi. Pada saat yang sama, sebuah jimat merah muncul di tangannya, dan rune pada jimat itu melonjak seperti api. Jimat pembakar surga. Jimat itu terlepas dari tangannya dan langsung berubah menjadi bola api besar, yang bergabung dengan jaring jimat. Untuk membentuk ruang tertutup, menjebak Yu Wuxi di dalamnya. Api membakar dengan energi jahat, menimbulkan suara berderak. Jeritan Yu Wuxi berasal dari api, terdengar sangat melengking. Meskipun Yu Wuxi telah memulihkan tubuh fisiknya dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi bumi, ia tampaknya kesulitan menghadapi Humasi, yang telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi. Terutama jimat Humasi, yang dirancang khusus untuk melawan roh jahat, membuatnya merasa semakin terkekang. Tubuhnya sudah penuh luka, dan udara hitam terus mengucur dari luka-luka itu. Jelas sekali bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Aku akan melawanmu. Yu Wuxi mengeluarkan raungan tak rela di tengah kobaran api, dan energi hitam di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Bahkan secara paksa menciptakan celah di jaring jimat. Lah berubah menjadi anak panah hitam dan melesat menuju Humasi. Di tangannya,
Sebuah belati tulang berisi racun muncul, dan ia mengarahkannya tepat ke jantung Humazi. Humazi sudah siap menghadapi ini, La mendengus dingin dan maju, bukannya mundur. 3 jimat emas tiba-tiba muncul. Di tangannya, kau tak menyesal. Dia memegang jimat itu di depannya, dan jimat itu langsung berubah menjadi perisai emas besar dengan kata-kata Suppress Evil, terukir di atasnya, memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Engah, belati tulang itu menembus perisai emas, namun perisai itu bagai setetes air di lautan, dan seketika hancur oleh cahaya. Keemasan pada perisai itu, Yu Wuxi sendiri juga terdorong mundur oleh kekuatan hentakan yang dahsyat dan jatuh terbanting di depan pintu istana. Darah hitam terus menyembur dari mulutnya, dan jelas ia takkan selamat. Humazi terengah-engah dan berjalan menghampirinya selangkah demi selangkah. Tatapannya dingin dan jimat-jimat mengelilinginya. Di mana arwah keluarga Huku? Yu Wuxi berusaha keras membuka matanya dan menatap Humazi. Matanya dipenuhi kebencian. Kau tidak dapat menemukan mereka. Mereka ada di aula utama. Aula utama. Mata Humazi menyipit, dan auranya semakin ganas. Katakan dengan jelas, di mana tepatnya? Yu Wuxi terbatuk. Darah hitam mengucur dari sudut mulutnya. Suaranya lemah namun bernada sarkasme. Aula cabang hanya memiliki beberapa jiwa yang tidak penting, jiwa orang-orang kuat seperti keluarga Hu. Semuanya telah dikirim ke aula utama. Mengenai apakah mereka telah dimurnikan, aku tidak tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya miring dan dia benar-benar mati. Humazi memandangi mayatnya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan, La mengayunkan lengannya dengan keras. Dan beberapa jimat peledak jatuh ke tubuh Yu Wuxi. Dengan suara, bang, yang keras, tubuh Yu Wuxi langsung hancur. Berkeping-keping, brengsek. Pada saat itu, terdengar teriakan dari istana, dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu adalah Yu Yue. Dia jelas terkejut mendengar suara perkelahian di luar. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, Chen dan Hu, dia sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berbalik ingin melarikan diri. Mau lari, tatapan Humazi menjadi dingin, dan tubuhnya berkelebat, langsung menghalangi Yu Yue. Pada saat yang sama, ia merapal jimat untuk melumpuhkan Yu Yue. Jimat itu jatuh ke tubuh Yu Yue, dan tubuhnya membeku dan ia tak bisa bergerak. Humazi menjambak rambutnya dan melemparkannya ke tanah. Yu Yue terjatuh dan pingsan, dan efek jimat imobilisasi pun lenyap. La mendongak dan melihat wajah Humazi yang marah. La begitu takut hingga jiwanya hampir melayang keluar dari tubuhnya. La berulang kali memohon belas kasihan, Tuan Hu, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong, lepaskan saya. Humazi menatap penampilannya yang menyedihkan, tetapi tidak ada belas kasihan di matanya, hanya kebencian yang mendalam. Yu Yue menjerit kesakitan karena digoda olehnya, dan Humazi mengira dia akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya. Membiarkanmu pergi. Humazi mencibir, suaranya terdengar seperti berasal dari alam baka. Aku akan membunuhmu hari ini. Humazi merobek jubah hitamnya, memperlihatkan kulit pucat di baliknya. Yu Yue menjerit dan meronta, tetapi di hadapan kekuatan besar Humazi, dia tak berdaya seperti semut. Dia menatap kemarahan yang tak tersamarkan dan niat membunuh di mata Humazi, hatinya dipenuhi rasa takut, dan dia berteriak, "Tidak, kumohon, jangan." Namun, Humazi sudah terlanjur diliputi amarah dan kebencian yang telah terpendam selama berhari-hari. La menggendong Yu Yue dan melangkah masuk ke dalam istana, meninggalkan tangisan putus asa yang menggema di lembah. Chen Ping menyaksikan adegan ini dan tidak menghentikannya. Dia tahu Humazi telah menyimpan terlalu banyak rasa sakit dan kebencian di hatinya, dan Yu Yue pantas mendapatkannya. Beberapa utang harus dibayar dengan darah.
Dia berbalik dan berjalan ke arah para pendeta berjubah hitam yang masih melawan dengan keras kepala, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan api keemasan itu bagaikan sabit dewa kematian, mengubah para pendeta jahat itu menjadi arang satu demi satu.